samudra sejuta asa. Popularitas bukan tujuan utama, kita berkarya untuk dunia. Kita tidaklah sempurna, biar Tuhan sempurnakannya. Kita akan menjadi cahaya di kegelapan, bersama KCF kita pasti bisa. Bersama KCF kita pasti bisa. Yang mana yang buat tangannya? Yang semangat ya. Yang boleh diangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak berlarilah bersama KCF dalam suka duka. Beda suku, budaya dan agama, tapi kita satu keluarga. Saling kompak mengikat untuk melanggar, saling sayang mengasihi dan berbakti. Tidak ada rasa iri hati dan dengki, bergandengan tangan satukan hati. KCF Community Family berlayar di samudra sejuta asa. Popularitas bukan tujuan utama, kita berkarya untuk dunia. Kita tidaklah sempurna, biar Tuhan sempurnakannya. Kita akan menjadi cahaya di kegelapan, bersama KCF kita pasti bisa. Bersama KCF kita pasti bisa. Terima kasih, boleh tepuk tangannya yang meriah buat Mas Kami. Kita tuh berjuang menata cita keluarga yang utama. Tetaplah semangat, bulatkan tekad, tiada yang tak mungkin yang indah hati kita. Jujur ikhlas kata dan langkah, pasti semua akan indah pada waktunya. Tonton juga adalah kita, satu dalam keragaman, saling sayang cinta kasih. Tonton Group, tumbuh kokoh bersama. Tonton Group, anugerah hidup kita. Bangkit dan berlarilah, rahmat berkat Tuhan tercurah pada kita. Pada waktunya, tetap berdoa adalah
juga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya kepada kita hari ini. Kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang ingin saya sampaikan sekarang adalah mewakili panitia. Selamat datang kami ucapkan kepada Abang Pembina, Bang Hakim Syahat, boleh ada Bang Prodo HP di Saaton, Abang Pembina sekaligus pimpinan Toton Group. Terima kasih Akang atas kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi ketua panitia hari ini. Selamat datang juga kepada Sri Kandi Nihantar Haholongan. Selamat datang kepada teman-teman rekan Toton yang dari Geraha, Gedung, dan juga kepada rekan-rekan keluarga besar Kalkun Community. Selamat datang di acara ini. Dan juga teman-teman pejuang dari Cempaka Putih. Selamat datang di acara kita ini. Adapun acara yang akan kita lakukan ini adalah sebagai rasa syukur, di mana kita bisa melewati tahun 2020 yang penuh tantangan, di mana di masa Covid yang melanda dunia bahkan melumpuhkan segala sisi, tapi berkat doa dan usaha-usaha yang kita lakukan, kita bisa melewatinya dengan baik. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan selamat datang. Tadi ada kelupaan sedikit buat keluarga besar, suami dari teman-teman saya, istri dari teman-teman saya, anak-anak kami. Selamat datang di acara syukuran perpisahan tahun yang lama ini. Ketiga yang ingin saya sampaikan adalah apabila ada kekurangan di dalam menyambut para teman-teman sekalian di sini, keluarga besar Toton, KCF, dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Dan kiranya di 2021 ini Toton Group bersama dengan unit-unit lainnya semakin maju dan semakin kuat. Amin. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! 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 Boleh tepuk tangan sekali lagi buat terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua keluarga Cahaya. Sebelum kita menyantap hidangan yang sudah ada di hadapan kita, ada baiknya kita untuk memohon atau berdoa semoga santapan ini bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Oke, saya akan pimpin doa secara muslim. Untuk yang non muslim berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya amin, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, berikanlah ya Allah kesejukan hati kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidangan kami ini ya Allah menjadi gizi atau kekuatan untuk diri kami, hati kami, dan pikiran kami ya Allah. Ya Allah, dengan semua yang apa telah Engkau berikan kepada kami ya Allah,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, kami mengucap syukur yang sedalam-dalam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Allah, jagalah hati kami, jagalah pikiran kami, jagalah jiwa kami ya Allah, dan jiwa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sekali lagi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, semoga santapan ini menjadi berkah untuk kami ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua percaya katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Bung Iwan, Ambarita, akhir juga siatan. Yang moga kita semua panjang umur, diberi kesehatan terus dari Tuhan Yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, kita berdoa agar selalu diberikan kelancaran acara ini oleh Yang Kuasa. Saya mohon izin memimpin dengan cara musik untuk mengisi sedekah pemberian ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda wafi wa ibafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajib sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allahumma ya Allah Rabbana, puji serta syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah atas anugerah dan ridho-Mu kami, seluruh keluarga besar kami, keluarga besar Kota Lut, keluarga besar Keceret, bisa berkumpul di sini di rumah kreasi kami untuk menghadiri acara syukuran tahun yang lama dan menyongsong tahun yang baru 2021. Ya Allah, ya Sami'ullah, dengan diadakannya acara ini adalah sebagai wujud pertanda betapa eratnya persaudaraan kami ya Allah di dalam kekeluargaan ini, yang adalah kami jadikan landasan untuk menuju suatu kebaikan yang lebih baik ya Allah. Untuk itu kiranya ya Allah, berilah kasih sayang, kelancaran dan kemudahan kepada kami agar acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah untuk kami, untuk seluruh keluarga besar kami ini ya Allah, agar kiranya senantiasa Engkau limpahkan, Engkau mudahkan kepada kami untuk dapat menyelaraskan hati dan pikiran kami ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada kami untuk saling menolong, untuk saling mengikat dan saling mengangkat ya Allah, agar di antara kami bisa terus bangkit dan berlari ya Allah. Ya Allah, agar kami dapat menuju kebaikan yang lebih baik dan mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah selalu kesehatan kepada kami ya Allah, kesehatan jasmani dan rohani kami, kesehatan hati dan pikiran kami ya Allah, dan berilah kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami dan muliakanlah kami dengan sebab acara ini dan kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pengabul segala doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati masifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum percaya katakan amin. Ya, boleh makin berdiri. Walau yang tahu dan
Tapi Tuhan boleh mengantarkan kita sampai ke tahun 2021 ini. Boleh dimainkan kami kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih. Hadirin kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum. Horas. 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 Burung gelatik hinggap di dahan. Dahannya tinggi si pohon manggis. Pakai baju batik bukan karena kondangan, tapi karena kita umat nasionalis. Terima kasih. Kita berpantun dulu biar tidak grogi. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh keluarga Toton Group dan KCF. Selamat datang juga kepada Bapak Pembina, Bapak Pimpinan. Selamat datang juga kepada Bapak Penasehat, Opo Claudia, Opo Raja, Bang Sehat dan pengurus KCF. Juga selamat datang pada Bapak Alwi Nasution dan seluruhnya keluarga besar yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Tentu ini merupakan nikmat rahmat dari Tuhan. Acara kita hari ini dengan judul syukuran dan silaturahmi. Syukuran itu tanda wujud kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul hari ini, detik ini. Alhamdulillah tanpa kekurangan apapun. Dan rezeki yang terbesar diberikan Tuhan kepada kita adalah nikmatnya kesehatan. Syukuran. Orang yang bersyukur, Allah berkata, apabila hambaku bersyukur akan kuberikan nikmat dan tambahan rezekinya. Jadi kalau mau rezekinya ditambahkan, dilebihkan, perbanyaklah bersyukur. Bersyukur itu kita menerima, tapi aplikasinya bisa kita saling memberi nasihat. Kita saling membantu keluarga, teman-teman antara kita yang lagi dalam kesusahan. Itu makna syukuran. Mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, baik susah maupun senang. Bersyukur dalam keadaan senang itu hal yang wajar.
bersyukur dalam keadaan susah itu yang luar biasa, dan ganjarannya juga lebih besar. Orang yang bersyukur dalam keadaan susah itu berarti dia berprasangka baik kepada Tuhannya. Berprasangka baiklah pada Tuhan, karena kata Tuhan, aku menurut sangka hambaku. Tuhan itu lebih mengerti kita daripada kita mengerti diri kita. Dia pasti berikan yang terbaik untuk kita. Makanya kita selalu berprasangka baik dan bersyukur. Itu tentang syukur. Sekarang kita masuk silaturahmi. Silaturahmi itu, sila itu menghubungi, rahmi itu akar katanya adalah rahim, penyayang. Kenapa di seorang ibu ditaruh rahim? Karena ibu itu wujudnya penyayang. Bersilaturahimlah, maka itu akan mempermudah rezekimu, akan memperpanjang umur, dan itu juga akan menumbuhkan rasa kasih sayang, mempermudah rezeki. Semakin kita sering ketemu dengan orang, semakin kita berbuat baik dengan orang, rezeki kita pasti akan bertambah. Kebetulan pas kita datang ke rumah dia lagi butuh, oh mungkin dia butuh ini, aku butuh pemain keyboard atau pemain gitar. Pas kita datang, dia ingat kita, langsung diajak. Itu salah satu bentuk wujudnya dari memudahkan rezeki, memperpanjang umur. Memperpanjang umur. Setiap orang yang silaturahminya rajin, pasti hatinya akan senang. Orang yang mendatangi dengan orang yang didatangin itu akan beda nilainya. Orang yang mendatangi, yang silaturahmi, nilai pahalanya lebih besar daripada kita yang di rumah aja. Kalau kita lagi kesal sama orang, datanglah ke rumahnya, pasti tidak mungkin akan diusir. Kita datang ke rumah orang, kita silaturahmi, walaupun dia kesal, pasti silakan masuk, dikasih minum. Dan itu adalah wujudnya dalam silaturahmi. Selalulah silaturahmi ini bukan hanya hubungan sesama manusia, tapi juga menjaga hubungan dengan tumbuhan dan binatang. Semuanya itu adalah wujud silaturahmi. Dan yang ketiga, yang pertama mudahkan rezeki, memperpanjang umur, dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Hati yang keras itu akan lembut apabila kita saling bertemu, saling berbagi. Kita saling bertemu dan berbagi, semakin sering ketemu kita semakin mengenal orang yang kita temuin itu. Semakin kita mengenal dia, semakin kita memahami dia, tentu akan semakin mudah untuk mengatasi dan memahaminya. Dan alhamdulillah, acara ini saya baru pertama mengalami total grup silaturahmi bergabung dengan KCF, Pak. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan saya sebagai ketua KCF. Hari ini juga ketemu dengan handai tolan keluarga besar KCF, dari istri, anak-anak, dan juga keluarga Toton Group. Dan kalau untuk hari-harinya pasti susah. Dan betapa bersyukurnya kita dengan silaturahmi. Kita tidak perlu datang ke rumah masing-masing. Dengan sekali numpuk ini, kita langsung selesai urusan silaturahminya. Begitulah enaknya kita silaturahmi berjamaah ini. Dan tidak perlu kalau masing-masing ke rumah Bapak Rudo, ke rumah Bapak Opung, kalau dia pasti habis kita juga kalau menjalani. Tapi dengan acara ini kita sangat bersyukur kita bisa menyelesaikan silaturahmi kita dalam satu tempat, di mana apabila kita bertemu ini tentulah akan semakin solid, akan semakin kuat, sehati, sepikir, sejalan kita ke depannya. Saya rasa demikian kata sambutan dari saya dan siraman rohaninya. Lebih tak kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Oh Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. oh Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Mana aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Terima kasih kembali Bapak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Kami ucapkan buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena di tahun-tahun yang lalu sampai saat ini kita bisa menghirup udara segar dan bisa berkumpul di tempat yang kita cintai, rumah kreasi kita New Hunter Haholongan. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan sepatah dua kata, saya mengucapkan yang terhormat tulang pimpinan Totong Group Pak Rudol Naibaho, yang saya hormati Bapak Penasehat kita Opu Raja Sihan, Lae Opu Claudia Naibaho, Ketua KCF kita Bapak Iskandar, Wakil Ketua kita Pak Nelson Putaswit, Bapak Pipro kita Opu Alphonse Naibaho, dan semuanya karyawan-karyawati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Toton Group yang datang pada saat ini. Izinkan saya memberikan ucapan selamat atau pencerahan sedikit tentang iman dari kami, dari seksi keorganisasian KCF yang saya ajukan dari aliran kepercayaan
yang saya anut sampai saat ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada panitia, khususnya kepada tulang pimpinan yang telah memberikan kesempatan buat saya selaku penganut. Satu-satunya menurut sepengetahuan saya sebagai penganut kepercayaan yang bergabung di KCF sampai saat ini. Kalau nanti ada sedikit banyaknya yang mungkin tidak pas di hati kita, mohon dimaafkan sebelumnya. Jadi sepintas mungkin kita sudah pernah mendengar agama kepercayaan. Ceritanya sebelum datang agama Kristen, sebelum datang maaf kata Islam, mungkin nenek moyang kita telah memiliki suatu kepercayaan yang sangat hakiki, yang sangat kental dengan percayaannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Di tanah Batak khususnya namanya Parmalim. Parmalim sendiri bermacam-macam kedatangan alirannya. Jadi saya sendiri berpusat di Laguboti Huta Tinggi, Tapanuli, Tobasa. Saya merasakan betapa indahnya keanggotaan KCF semenjak lahir dari awal. Mungkin beberapa orang, kalau nggak salah ya tulang sekitar 3 tahun yang lalu itulah. Berjalan waktu demi waktu sampai saat ini mungkin kita sudah bisa melihat apa ya kinerja dan tujuan sebenarnya KCF. Kalau dihubungkan dengan kepercayaan, kita bisa melihat keyakinan pribadi kita masing-masing anggota KCF, apa tujuan semenjak dinobatkan keorganisasian ini dengan sumpah. Yang namanya bersumpah berarti kita harus bersedia, kita harus benar-benar memberikan apa yang bisa kita berikan, bukan hanya dengan berkarya menciptakan lagu, bukan hanya untuk yang lain-lain. Bisa saja kita dalam doa juga bisa. Belum tentu saya berdua pada saat ini didengarkan Tuhan, mungkin si A atau si B. Belum tentu saya bisa menciptakan lagu. Anggota yang lain mungkin memberikan suatu permintaan khusus kepada Sang Penciptanya, supaya si A, si B dan si C bisa memberikan yang terbaik. Jadi menurut kepercayaan saya, tulang pimpinan kita yang sudah bersusah payah, kita bisa nyata, kita lihat kok. Artinya saya percaya bahwa tulang ini salah satu titipan Tuhan Yang Maha Esa sebagai malaikat keluarga KCF. Aku berani mengutarakan ini karena keikhlasan, ketulus hatian pemberian tulang ini untuk kita semuanya memang tanpa pamrih. Kadang ada orang menilai pengajaran yang diberikan tulang ini kejam. Itu memang kita akui. Kadang kita diberikan kata-kata yang pahit, tapi kadang kita juga dirayu dengan senyuman manis. Ini semuanya karena Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kekuasaan buat tulang ini khusus. Banyak orang kaya, banyak yang berduit, itu datangnya dari mana? Itu pasti dari Tuhan Maha Pencipta. Namun demikian, menurut saya bisa dihitung jari seberapa yang bisa dikasih sama orang yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun tulang ini kalau kita hitung dari materi, saya rasa tidak bisa kita nilai, tidak terhitung jumlahnya. Namun demikian, karena pelatihan, karena pengajaran yang diberikan tulang ini ke kita, tidak, kadang-kadang kita bisa tidak terima. Kenapa kita tidak bisa terima itu? Menurut saya sendiri, berarti tidak ada keyakinan, tidak ada iman kita.
selalu ada dusta di kehidupan kita. Itu pasti. Kenapa saya berani mengutarakan ini? Songon ke orang Batak bilang tari dado usaha sabugas na nginang. Artinya pandai-pandai kita juga bersembunyi di kesalahan kita. Baik mungkin pun kesalahan itu di suatu saat akan timbul. Tidak bisa disembunyikan selamanya. Sang Pencipta juga sering memberikan contoh-contoh ke dalam kehidupan kita, bahwa kesalahan yang kita perbuat itu tidak pada saat itu balasannya, sehingga kita merajalela membawakan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan. Setelah Sang Pencipta memberikan cobaan atau menghukum kita, apa salahku? Kenapa saya begini? Kok sampai begini hukuman kepada saya, derita saya? Kita tidak melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Tulang pimpinan selama ini sebelum KCF berdiri, saya sendiri sudah ada 11 tahun di Hunter Haholongan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang dianggap remeh. Memang tidak semua orang yang bisa membuat yang dibuat tulang pimpinan kita. Bukan karena duitnya banyak, tapi keikhlasan hatinya itu, sehingga apa yang dilakukan karyawan-karyawati kita atau usaha-usaha yang dijalankan tulang ini tetap berbuah yang indah, sehingga buahnya itu dibagi buat kita. Itu bisa kita rasakan. Kalau kita lihat selama pandemi, kemungkinan kita juga udah pusing, memang benar-benar pusing. Tapi Tuhan Sang Pencipta memberikan solusi yang baik buat tulang ini. Apa itu? Saya rasa kita sendiri udah bisa memilah-milah apa yang sudah diberikan tulang ini kepada kita, sehingga kita tidak menjadi sasaran COVID. Tidak diduga-duga kita membuat suatu kegiatan yang positif. Yang pertama, live streaming. Kita juga duitnya dari mana? Caranya bagaimana? Itu tetap dibebankan oleh tulang. Dia rela memberikan apa yang dimilikinya. Dia dengan tulus mengasihi untuk kehidupan kita, anggota-anggota KCF khususnya dan Toton Group. Di KCF kita dibinahi dengan menciptakan lagu, membuat konten, ada dan membuat studio mini. Saya rasa kalau menurut saya udah jarang seperti tulang ini. Itu adalah anugerah dari Sang Pencipta, sehingga tulang ini dengan rela, dengan berbagai cara. Salah satu contoh, tulang ini memilih seseorang atau beberapa orang kita anggota KCF yang paling bisa, yang paling berkemampuan untuk membangkitkan apa program KCF. Saya sendiri memang tidak mampu mengikuti jejak atau program yang dibikin tulang ini. Namun saya berkeyakinan tulang ini dan kita semuanya akan dimampukan, akan dibisakan Tuhan untuk mencapai hal-hal yang baik.
Tadi malam saya mencoba meminta sesuatu yang terbaik buat kita. Memang beberapa hari yang lalu tulang pimpinan telah memberikan info kepada saya bahwa nanti Amang Boru memberikan kata sambutan di syukuran kita tanggal 3. Hampir saya tidak bisa tadi malam tidur. Namun demikian, karena kata itu adalah sangat berharga, karena tugas itu adalah sangat mulia bagi saya. Namun karena keterbatasan kemampuan saya di dalam melakukan ajaran kepercayaan saya, tapi saya yakin sedikit banyak yang bisa saya sampaikan itu bisa menjadi pondasi, bisa menjadi cara kita untuk ber-KCF. Di KCF memang banyak hal-hal yang positif, dan teman-teman yang lain juga sudah bersusah payah. Terima kasih semuanya teman-temanku yang bisa membantu tulang ini, dan hasilnya bukan untuk tulang ini saya rasa, hanya untuk kita. Kalau tulang ini yakin saya mungkin bisa-bisa nanti hal-hal yang lain bisa dibantu buat kita. Jadi sedikit banyaknya yang bisa sampaikan pada saat ini, pada syukuran kita tahun 2021 ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan kembali, bahwa di tahun 2021 kita perlu sangat berhati-hati dalam arti kepercayaan kita kepada Tuhan bukan semata-mata hanya untuk diri sendiri. Kita sudah diberikan pelajaran 1 tahun. Tahun 2021 diberikan lagi yang paling berat. Saya yakin dan percaya kepada kita semuanya, biar kita saling mendoakan agar anggota KCF, agar anggota Toton Group bisa sehat-sehat, panjang umur, dan langgeng persahabatan kita untuk tahun 2021 dan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini untuk kita semua. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan, terutama yang selalu diberikan pimpinan kita, mari kita terima dengan lapang dada. Sekali lagi terima kasih tulang pimpinan. Kalau kami anggota KCF banyak yang tidak bisa mengikuti segala sesuatu program yang diberikan tulang kepada kami. Sekali lagi kami dari keluarga Pak Sitorus berusaha lagi mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya dan buat keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih. Ya, kita bagi berdiri. Iya, dipersilakan Beliau dulu syukur Bapak kepada Ibu Tuhan Yang Maha adik-adik. Kuasa. Bernyanyi Kita masih diberi kesempatan hidup di tahun 2021 dan mari kita menjadi berkat bagi keluarga dan bagi siapapun orang ada sekeliling kita. Amin. Ini adalah kesempatan
sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak percaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak percaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, ku tak percaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Para hadirin kami silahkan Duduk kembali. Ya, terima kasih. Hati adalah cermin. Hati adalah cermin. Tempat pahala dan dosa bertaruh. Untuk itu, mohon dibukakan hatinya. Mohon dibukakan hatinya agar apa yang bisa saya sampaikan bisa direnungkan, bisa diyakinkan, dan insya Allah nanti bisa dijalankan. Karena ini adalah sebenarnya hal-hal yang indah, dan ini sebenarnya ilmu-ilmu kehidupan yang akan saya berikan dari kacamata Nasrani, tapi ini universal sebenarnya. Sebab saya sudah banyak belajar juga dari ilmu-ilmu agama. Kebetulan teman saya ketua KCF adalah Dai Iskandar. Karena kenapa Dai? Di Minang itu nggak ada huruf S. Udah Iskandar sebenarnya. Udah Iskandar, karena nggak ada huruf S, maka saya mengenalnya Dai BDB. Demikian. Nah, ada juga Bang Muhammad Ansor, ada juga Kak Hena. Jadi saya sudah belajar ilmu-ilmu agama. Jadi saya sangka di sini adalah pertama, terima kasihlah kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan daripada panitia dalam rangka silaturahmi, ucapan syukur Tuhan telah boleh mengantarkan kita dari tahun-tahun yang sangat parah, tahun-tahun yang sangat mencekik, tahun-tahun yang sangat menangiskan, bahkan melelahkan, tahun-tahun di mana kita nggak bisa ada kepastian. Capek. Makan saya dalam acara konten kemarin, apa syaratnya untuk bisa menjawab KCF? Saya jawab singkat, kita hanya bisa untuk berdamai dan mengalahkan diri sendiri, itu cukup syarat untuk bisa anggota KCF. Sesungguhnya acara itu sama sekali tak ada di rekayasa mengalir begitu saja. Pun pertanyaan sama saya itu sama sekali tak ada udah diatur itu
mengalir begitu saja, maka saya berharap kalau teman-teman itu merasa ada keindahan, itu boleh dibagi kepada siapa saja, karena itu adalah pertarungan moral bagi saya. Kenapa itu saya mau dibagi kepada orang? Begitu orang tahu itu Rudolf Nebawi itu KCF, itu pertarungan moral kepada saya, kepada kita tentunya, agar kita haruslah kiranya sesuai apa kita omongkan dengan apa yang kita langkahkan. Seperti kata di lagu Mars Toton tadi, kira jujur ikhlas kata dan langkah. Jujur ikhlas kata dan langkah. Yang mau saya katakan adalah bila itu sudah dilemparkan ke banyak orang, maka kita semakin bertanggung jawab akan apa yang sudah kita omongkan. Kira-kira demikian. Ini acara ini adalah acara silaturahmi. Seperti yang saya belajar dari Uda Iskandar, kita harus pintar mengelola masalah jadi kemaslahatan. Tentu dengan masa pandemi sekarang kita nggak bisa pergi bersilaturahmi ke rumah masing-masing, ke rumah Kak Hena, ke rumah Waka, ke rumah Bang Ansor, ke Bapak Nas, ke rumah Bang Anda, Kak Anda, nggak bisa. Inilah kita siasatin agar kita semua dapat kemaslahatan dengan bersilaturahmi yang punya 3 makna. Tadi sebenarnya sudah di Bingkat Tuo, memperpanjang umur, mempermudah rezeki, dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Hal yang ketiga ini yang saya mau angkat di sini. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, maka saya akan berangkat dari ada titah kelima dari kitab Nasrani, dan ini juga saya yakin sudah ada di kitab Quran. Hormatilah orang tuamu. Ada Pak Nas ya? Ada ya? Nah, sama saya bicara dari situ dulu. Kasih sayang, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu siapa? Betul, orang tua ayah dan ibu kita. Betul. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Orang tua itu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Pun bisa saja orang tua itu adalah orang yang lebih muda daripada kita, tapi dia telah dituntut Tuhan untuk menjadi pimpinan di suatu tempat. Itu adalah orang tua. Maka kenapa? Maka selayaknya kita berorang tua di rumah harus sopan dulu. Sepanjang kita gak sopan, maka berkat akan mengalir pada kita. Begitu juga di perusahaan. Tentu kita harus, selain sopan, tentu kita harus militan. Selain sopan, kita harus militan terhadap perusahaan itu. Kalau tidak, kita akan terbang ambing dan bahkan kita jadi akan racun atau virus di dalam perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Loyal, militan. Kalau pada orang tua, kita mungkin tidak perlu loyal, tidak perlu militan, tapi tempat pekerjaan yang tentu adalah hormat, loyal, dan militan itu dulu. Sepanjang kita percaya tempat itu adalah tempat kehidupan kita, maka kita harus loyal dan militan. Bila tidak, maka kita monggo berpikir dan menyingkir barangkali. Karena ini dalam konteks kita Toton Group, dan disandingkan dengan organisasi inti daripada Toton Group, Topang Ikat Angkat, yang notabene adalah menebarkan kebaikan moral. Bahkan kita bilang kalau kita nggak terlalu revolusi mental, maka tak ada kata lain, bila tak ada kata lain, maka kita semua harus loyal dan militan. Karena ini adalah misi besar yang harus diemban oleh kita orang-orang kecil ini. Amin. Maka kiranya tak ada yang perusak, tak ada yang mengemboskan, tak ada yang menjadi virus di dalamnya, agar ini bisa berjalan lancar dan menjadi pohon yang besar dan rindang, berbuah manis dan lebat. Kita para pendiri KCF sudah penuh yakin bahwa kita hanya sebagai penanam pohon dan penjaganya saja. Itu adalah kebahagiaan di kita KCF ini. Kelak bila kita telah berhasil menumbuhkan pohon ini besar dan rindang, berbuah manis dan lebat, biarlah buah itu nanti diambil orang, bila rasakan manis, maka batunya ini akan ditanam di tempat manapun berada, maka akan hal-hal keindahan lah yang ada di dunia ini. Kira-kira begitulah cita-cita besar daripada kita orang-orang kecil ini. Amin. Nah, tadi kembali kepada titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Di sini jelas kelihatan suatu perbedaan. Kira-kira nangkap yang saya bilang? Hormatilah ayah dan ibumu. Jelas berbeda. Seorang kaum Adam dan kaum Hawa. Seorang pria dan wanita. Artinya apa? Perbedaan itu ada
indah dan bisa melahirkan sebuah ayat. Perbedaan itu adalah indah dan bisa bila dikelola akan menghasilkan hal-hal yang indah itu dulu. Maka jangan pernah merasakan perbedaan itu menjadi satu es dingin yang bisa mengkakukan kita. Perbedaan itu adalah anugerah. Bila Tuhan pencipta langit dan bumi, semua di sini hanya Tuhan mau wanita, Tuhan segampang membalikkan tangan, semua pria bisa Tuhan lenyapkan di dunia ini. Bila Tuhan mau, semua sini ada pria, segampang Tuhan membalikkan tangan, semua wanita bisa Tuhan lenyapkan di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah perbedaan itu. Karena kalau tak ada perbedaan, kita tak akan pernah lahir. Amin. Tak ada orang lahir, ya. Kecuali kalau maaf, Tuhan kami itu lahir dari roh, dia dilahirkan oleh Maria, ya. Kalau kita manusia biasa ini tak ada lahir kalau tanpa perpaduan ayah dan ibu itu dulu. Nah, dalam hal ini karena tentang kalimat itu ayah dan ibu, ya, itu jelas ada perbedaan, maka kita harus toleran, membuka ruang perbedaan, karena tentu seorang wanita nggak boleh menikah dengan seorang wanita, harus dengan pria itu dulu. Maka cintailah perbedaan. Seperti yang ada di kita gelora-gelorakan KCF itu, apa kata ketua? Kita beda suku agama, tapi tetap satu juga, saling cinta, kasih menyayangi dan selain sebagainya, hal-hal keindahan, dan itu yang kita mau pertanggungjawabkan. Lantas hubungannya apa? Kenapa kami dibawa ke ruang KCF? Sebenarnya adalah begini. Seperti yang saya bilang tadi, Toton Group ini adalah usaha yang kita dan teman-teman boleh bangun dari mulai nol. Mulai nol, adik-adik yang usianya sekarang 27 tahun. Siapa udah 20 tahun cewek ini? Laki-laki 20 tahun. Ya, mungkin saya memulai ini dari umur 22 tahun, ya. 22 tahun saya dari nol. Dari berangkat kita memulai ini dari nol. Berangkat dari nol, maka saya hampir tahu seluk-beluk bagaimana sakitnya kehidupan ini. Bagaimana susahnya bayar kontrakan. Bagaimana susahnya cari angkutan. Bagaimana kalau yang punya kontrakan datang kita belum punya uang. Saya tahu semua karena itu sudah saya lalui. Karena saya berangkat dari nol. Maka kalau seperti kata Amang Boru tadi, saya suka mengasih ngeblank, tap. Tapi karena memang segala hal itu sudah saya lakukan di awalnya. Dan yang saya berikan itu adalah batas-batas normal. Bahkan ya masih di bawah normal sebenarnya. Tapi kita suka tidak memperhatikannya, bahkan suka meneledorkannya atau apapun namanya. Sebenarnya hal-hal yang saya kasih adalah hal-hal yang paling standar, berbeda dengan yang saya lakukan sebenarnya. Tapi suka masih banyak yang menganggap teledor lah, lupa lah, dan apapun sebenarnya. Tapi itulah yang mau kita kikis dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena ada dalam satu saya kemarin mengatakan, kenapa engkau suka masih gundah di dalam doamu? Kenapa kau gundah di dalam doamu? Karena kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, kita gak usah gundah lagi. Karena dengan kita berdoa, kita menyerahkan diri kita, menyerahkan keluhan kita, menyerahkan masalah kita kepada siapa kita berdoa. Mungkin ada sebutan Allah, ada sebutan Allah, sama saja. Nanti saya terlalu panjang lagi. Maka tadi saya pilih ada lagu Tuhan itu Tuhan dari Bimbo. Bimbo itu Muslim, berarti dia pakai Tuhan juga. Maka kita ada lagu Allah. Mau yang Kristen pakai Allah boleh, mau Allah boleh, sama saja, tidak sama. Cuma satu pencipta langit dan bumi. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita dengan doa, sudah harus kita percayakan dia bahwa Tuhan akan bekerja. Tapi kadang kita berdoa tapi seakan-akan menodong Tuhan. Kita berdoa bukan sepenuh hati. Kita berdoa hanya karena ketamakan hati ataupun pengen minta dari Tuhan keinginan kita lah, ya. Bukan menyerahkan, tapi Tuhan aku begini, tolong beri aku gini, kira-kira begitu. Nggak percaya. Sebenarnya kekuatan kita adalah saat kita percaya.
Adik-adik berpacaran, saat adik-adik nggak percaya pada pacarnya, di situ akan timbul keretakan. Begitu kita percaya, pacarku begini, tentu apalagi wanita, pacarku begini, dia kerja malam, aku percaya, tetapi harus tetap aku doakan, biarlah doa yang menjaga dia. Kalau handphone mau menjaga dia, sampai kapan kamu bisa menelpon dia? Karena nggak lebih hebat handphone ini daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, begitu juga. Percayalah akan dirimu, percayalah akan doamu. Maka kita sering bilang, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Keluargamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan keluargamu jelek, maka jeleklah adanya. Kalau kamu pikirkan kamu mampu, maka kamu mampu. Kalau pikirkan kamu tidak mampu, maka kau akan tidak mampu. Karena hidup kita ini terdiri dari jutaan sel yang diatur oleh satu batang otak. Begitu batang otak mengatakan perintahnya, maju serang katanya, maka semua sel ini akan bekerja untuk menyerang. Kalau batang otak mengatakan kita mampu, semua akan mampu. Kita akan dimampukan. Itulah Tuhan sudah bekerja karena kita diciptakan Tuhan. Tapi kalau kita bilang, saya nggak mampu, saya lemah, otak ini juga akan dia redup dia. Sudah, memang kau nggak mampu, lemas semua sel-sel ini, nggak ada yang bergerak. Situlah kita tidak mampu. Dalam KCF sudah beberapa hal terjadi. Begitu mampu, Sasa dulu nggak bisa nyanyi. Tadi siapa nyanyi tadi? Tadi nyanyi tadi siapa tadi? Si Rani, si Niken, semua banyak hal di KCF semua bisa. Kenapa? Karena sudah kita bersama KCF kita mesti bisa. Bersama KCF kita mesti bisa. Nah, itulah sebenarnya yang bangunkan sel-sel dalam tubuh kita ini. Di samping kita berdoa pada Tuhan, kita mampu, kita percaya pasti kita bisa. Amin. Nah, jadi percayalah, kalau kau percaya kau adalah ciptaan Tuhanmu, maka kau percayalah pada Tuhanmu. Kalau kau percaya pada doamu, percayakan pada Tuhanmu, biar Tuhanmu bekerja. Sebab Tuhan bekerja, tidak bisa kita pikir bagaimana dia cara bekerja. Bisa saja pertolongan nyampe pada kita dari orang yang tidak kita kenal. Tuhan sering memberi pertolongannya dari orang yang tidak kita kenal. Maka jangan pernah mengatur Tuhanmu, aturlah dirimu dan berdamailah dengan dirimu. Maka Tuhan akan bekerja pada dirimu, ya. Amin. Ya, sebelum kau berdamai pada dirimu, Tuhan sulit masuk, karena kau masih pembangkang oleh Tuhan. Jadi harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Tuhan akan bekerja pada diri kita sendiri. Ya, tadi pertanyaannya, kok kenapa KCF dibawa di sini tadi, ya? Karena seperti saya bilang tadi, Toton Group dan KCF, Toton Group bangkit dan berlari, motonya KCF adalah topang ikat angkat. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, apakah kita di sini mau promosi, mau pengen mencari anggota? Tidak juga, karena kita sudah bersepakat, kita tidak lebih kepada mencari kuantitas, tapi lebih kepada kuantitas anggotanya. Maka untuk sementara waktu memang kita sudah sepakat, kita belum mau menerima anggota dulu. Kita belum mau menerima anggota dulu sebelum anggota ini benar-benar mengerti apa itu KCF. Biar beban ini nggak terlalu berat. Nanti setelah orang dalam ini mengerti apa itu yang diembannya, barulah nanti kita akan membuka keanggotaan baru untuk KCF. Namun kita di sini berkumpul untuk kami memohon doa agar kami boleh dikuatkan dengan doa kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena beban kami berat, karena tanggung jawab kami berat untuk mengangkat hal-hal yang sudah terpuruk dari negara ini. Terpuruknya apa? Dalam konteks KCF kita sudah sepakat bahwa Muslim ada ruangnya, Nasrani ada ruangnya, tapi ada ruang persamaannya. Sebenarnya agama itu baik adanya. Agama itu baik adanya. Aliran kepercayaan baik adanya. Karena sebelum ada agama, saya pernah bilang gini, mohon maaf Pak Nasya, agak panjang sedikit. Kenapa kita harus bertengkar karena agama? Emang agama yang mana yang benar? Agama mana sudah pernah keluar dari surga? Belum ada. Tetapi mungkin bisa kita sederhanakan
dengan pertanyaan demikian. Mohon maaf nih, kalaulah Muslim berumur 1400 sekian, Kristen berumur 2000 sekian, lah kita mau pilih mana? Yang termuda tertua? Ntar dulu, Konghucu udah berapa puluh tahun. Nah ini, yang lebih muda ada juga. Lah lantas dunia ini sudah berapa tahun? Iya kan? Nah, jadi kenapa hal itu harus kita angkat menjadi pemecah kita? Nah, makanya dalam KCF, Muslim ada ruangnya, Kristen juga ada ruangannya, aliran kepercayaan juga ada ruangannya. Situlah ruang arsirnya, disitulah tempat kita bersatu padu, disitulah mau kita angkat bahwa kita sebenarnya ada satu, kita satu, kita ada persamaannya. Itulah yang mau kita angkat di KCF. Maka untuk itu kami mohon doa dari kita semua agar kiranya kami dimampukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berjalan tetap di rel KCF ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersama kita. Terima kasih. Kembali kita persilahkan Bapak Ibu adik kakak untuk duduk lagi. Karena acara kita telah selesai, kita tutup dengan doa. Izinkan saya membawakan doa dengan agama Nasrani.
Dan mohon kita berdoa dalam kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Bapak berikan kepada kami masing-masing. Kami berkumpul di tempat ini, berangkat dari tempat kami masing-masing. Bapak hantarkan kami dalam keadaan sehat jasmani. Bisa kami berkumpul di sini Tuhan dalam keadaan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan, kami melewati tahun yang lama. Banyak problem, banyak masalah, dan banyak juga berkat yang Tuhan berikan. Tapi bisa kami lewati atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami memasuki tahun yang baru. Semuanya ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Jiwa dan raga kami masing-masing. Gembalakan kami Tuhan. Biar hati kami benar. Biar tekad kami, semangat kami dalam menjalani hidup ini tetap semangat Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan Bapa yang di surga. Dengan keyakinan kami, Bapak pernah bersabda, "Kuberkatilah kamu biar kamu jadi berkat kepada sekelilingmu. Kuberkatilah kamu biar kamu jadi berkat kepada orang-orang sekitarmu." Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Dengan perantaraan Toton Group ada Bapak berkati salah seorang pemimpinnya, Bapak Rudol Nebaho. Tempah dan gembalakan hatinya Tuhan. Benar-benar dia jadi berkat kepada sekelilingnya. Biar dia berkat kepada seluruh anggotanya atau karyawannya dan kepada masyarakat umum secara umumnya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, dia tidak akan mampu. Karena itu kami dari tempat ini Tuhan memohon kepada-Mu, gembalakan hatinya, berkati dia Tuhan. Bapak yang di surga, kami berkumpul di sini. Para karyawan Toton Group, masing-masing kami Tuhan berikan talenta yang berbeda. Dengan wadah ini Tuhan, satukan talenta kami. Ikat hati kami menjadi satu kekuatan, satu semangat dalam menjalankan tugas kami masing-masing. Ya Bapak yang di surga, yang mampu akan melakukan itu Bapak. Bukan karena hati, bukan karena pikiran kami, tapi karena kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus kepada pimpinan kami. Berkati dia, berkati keluarganya, berkati usahanya sebagai wadah berkat-Mu kepada dia Tuhan. Biar jadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami mau pulang. Selesai acara ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Hantarkan kami Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan niat orang jahat dari kami. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan semua langkah dan tujuan hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.